Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hafid Madani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1B. Saya di sini ingin membahas tentang sejarah Pancasila beserta proses pembentukannya. Seperti apakah proses pembentukan dari Pancasila? Mari kita cari tahu. Sebelum kita ke pembahasan bagaimana proses terbentuknya Pancasila, kita perlu tahu dari manakah istilah Pancasila berasal. Istilah Pancasila berasal dari Kitab Negara Kertagama karangan Ki Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Hutan Tular. Pada Kitab Negara Kertagama tertulis Yat Nanggegwani Pancasila Kerta Sangkara Biseka Kagrama, di mana artinya raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan atau Pancasila tersebut. Sementara dalam kitab Sutasoma, secara bahasa Sanskerta, istilah Pancasila mengandung dua arti, yakni Pancasila dengan huruf I yang dibaca pendek berarti berbatu sendi yang lima. Sedangkan Pancasila dengan huruf I yang dibaca panjang berarti 5 tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila juga terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas. Sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar, 5 asas, atau 5 prinsip. Nantinya kelima dasar, asas, atau prinsip tersebut akan menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magwa. Pohon sukun itu yang berdiri kokoh di atas bukit menghadap ke laut. Disitulah pada tahun 1934 hingga 1938 Soekarno banyak merenung. Dalam buku autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Indonesia, beliau mengatakan, "Di pulau bunga yang sepi, tidak berkawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenungkan di bawah pohon kayu. Ketika itu datanglah ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai 5 dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya, dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah." Dengan demikian, banyak yang menyebut SD sebagai tempat penyusunan gagasan-gagasan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumagichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Bokuritsu Junbi Yosakai adalah membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wiryodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945. Di dalam sidang ini juga terdapat 3 pengusul dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Supomo antara lain: 1. Paham persatuan.
2. Perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan pemusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Daya. Soekarno juga turut serta mengusulkan gagasan dasar negaranya, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Karno ini kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Masih menurut beliau, gagasan ini dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan yang berkebudayaan, bila mana itu diperlukan. Bahkan gagasan ini bisa diperas lagi menjadi ekasila yang berbunyi gotong royong. Ini merupakan upaya dari beliau bahwa konsep gagasan dasar negara yang dibawakannya berada dalam kerangka satu kesatuan, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Momen dalam sidang BPUPKI inilah yang dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila dan pada tanggal 1 Juli ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juli 1945 dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang. Panitia 9 bertugas untuk merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Berikut adalah isi dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, atau yang juga disebut dengan Jakarta Charter, merupakan hasil kompromi tentang tata negara Indonesia antara pihak nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Di dalam Piagam Jakarta terdapat 7 kata yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ditambah dengan 4 sila lainnya yang menjadikannya gagasan Pancasila terbaru, yakni pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima yang melemahkan posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena posisi Jepang yang mulai terpojok, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yang bernama Marshal Terauchi meminta wakil dari Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wiryodiningrat untuk mengadakan pertemuan rahasia di darat Vietnam pada tanggal 7 Agustus 1945. Alasannya adalah Jepang ingin agar persiapan pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka dapat dipercepat. Maka dari itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas izin dari beliau. PPKI atau dalam bahasa Jepang, Bokurisu Junbi Inkai, berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi. Awalnya Bung Karno beserta para anggota PPKI lainnya sepakat untuk menyelenggarakan sidang pertama pada 16 Agustus 1945. Namun karena didesak oleh golongan muda, mereka sepakat untuk menunda sidang pertama mereka hingga tanggal 18 Agustus. Sidang pertama PPKI akan diadakan di gedung Pancasila yang sebelumnya bernama Chuo Shang-in. Namun sebelum sidang dimulai, Bung Hatta meminta untuk memundurkan jadwal sidang terlebih dahulu karena beliau mendapatkan keluhan dari warga Indonesia Timur non-Muslim mengenai kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia jika 7 kata yang
jika tujuh kata yang cenderung Islam sentris yang ada dalam pembukaan konstitusi negara tersebut tidak dihilangkan. Maka dari itu, Bung Hatta berusaha membujuk 4 anggota PPKI yang mewakili Islam, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan, untuk mengganti frasa yang menjadi titik sengketa antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler serta non-Muslim. Rujukan beliau membuahkan hasil. 4 tokoh Islam benar-benar memikirkan masa depan dan persatuan bangsa. Mereka sepakat untuk mengganti 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui dan pelajari saat ini. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini. Itulah sejarah Pancasila yang saya paparkan. Semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kurangnya dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.